pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 2, ayat 8 sampai 15. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai 34. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Suatu waktu ada seorang bapak bercerita kepada kami bahwa ia tidak menyambut komuni karena ulah kedua orang pemuda di dalam gereja. Kedua pemuda itu duduk di depan bapak tersebut. Sejak awal masuk, sang bapak melihat kedua pemuda itu lebih banyak ngobrol dan tidak mengikuti perayaan Ekaristi dengan kusuk.
Saat tiba waktunya komuni, sang bapak memberitahukan kepada mereka untuk tidak usah menyambut komuni. Bapak itu tidak mau saat kita berdoa, orang-orang itu hanya bermain-main saja, tidak kusuk, lalu dengan senaknya mau pergi terima komuni. Maka sang bapak pun tidak ikut menyambut komuni karena hatinya tidak terarah pada Tuhan. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus dengan sangat tepat menunjukkan hukum yang utama dalam kehidupan manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatian, pemberian diri secara penuh kepada Tuhan merupakan keutamaan yang pertama. Patutlah Tuhan mendapat tempat yang pertama dan utama di dalam hati kita. Karena Ia telah mencipta, memelihara hidup kita. Pemberian diri kita sepenuhnya merupakan bentuk syukur, terima kasih atas segala kebaikannya. Ada begitu banyak hal yang dapat kita perbuat sebagai bentuk totalitas pemberian diri kita untuk mengasihi Tuhan. Laksanakan kegiatan rohani dengan hati ikhlas, penuh cinta, tidak main-main ketika beribadah. Ikuti perintahnya dan menjauhi hal yang Tuhan larang. Pelihara dan rawat alam ciptaan. Saudara-saudari yang terkasih, hukum berikutnya ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidaklah cukup kita mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan menjadi lengkap bila mana kita pun mengasihi sesama kita. Bila ada orang yang kusuk berdoa, taat menjalankan kewajiban agama, namun bersikap jahat terhadap sesama, maka orang lain pasti bertanya-tanya, orang ini rajin sembahyang, tapi kenapa kelakuannya jahat begitu? Bila kita telah merasa diri mengasihi Tuhan, maka sikap kita terhadap sesama pun haruslah penuh dengan kasih. Kasih kita kepada Tuhan tentu akan tampak pula kepada sesama kita. Semoga demikian.